Wa wal qahiru fawqa ibadihi, Allah yang berkuasa dan berkehendak yang tidak ada bisa melawannya. Al-Qahir fawqa ibadihi, atas hamba-hambanya. Allah dia. Tidak ada orang yang bisa mengelak saat itu. Saat ini pun kita nggak bisa mengelak. Urusan-urusan tidur dan mati tadi nggak bisa mengelak, nanti juga tidak bisa mengelak lagi di situ. Dan kita pun tidak bisa mengelak langkah-langkah kita ini. Kita tidak bisa mengelak. Mau tidak mau kita tetap harus tua. Dan kita harus mati. Kita patuh hanya. Karena kita di bawah qahriyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Qahhar yang maha berkehendak. Jika sudah punya kehendak, tidak ada lagi yang menghalangi. Kalau harus begini, begini, harus begitu, begitu. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau harus kaya, akan menjadi kaya. Jika engkau harus mulia, akan menjadi mulia. Jika seorang hamba akan tertimpa musibah, maka dia pun akan tertimpa musibah. Dan begitu seterusnya. Cuma nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau memang semua di bawah qahriyahnya Allah? Kalau Allah berkehendak, tidak boleh ada yang melawannya. Bagaimana dengan dosa yang dilakukan seorang hamba? Ini dibahas para ulama secara khusus agar kita tidak menjadi kaum Jabriyah mengatakan bahasanya selagi kita di bawah kuasa Allah dan kita tidak berkutik, ngapain kita dihukum? Oh, tidak begitu. Allah memberikan kepadamu dengan qahriyahnya Allah. Allah memberikan kepadamu dengan sifat kuasa Allah. Allah memberikan kepadamu dengan keagungan kehendak Allah, memberikan kepadamu semua akal, memberikan kepadamu semua kehendak. Sehingga dengan kehendakmu inilah engkau akan ditanya. Semua tidak pungkiri kalau Allah memberikan kepada kita kehendak. Anda berkehendak untuk makan dan minum. Anda berkehendak. Dan kehendakmu itu dari Allah. Maka jangan sampai di saat melakukan sesuatu berhujjah, ini kan kehendak Allah, saya mencuri saja. Kan Allah menghendaki. Allah menghendakimu berkehendak. Maka dengan kehendakmu itulah engkau akan ditanya. Semua tidak akan mungkiri tentang kehendak dirinya. Kalau lapar pengen makan, ya kan? Lalu mengambil piring, itu kehendakmu. Tapi bagaimana engkau berkehendak? Karena Allah menghendakimu berkehendak. Coba, kalau Allah tidak menghendakimu berkeinginan untuk makan, kamu akan sakit. Tidak bisa makan, tidak mau dikasih sate enak orang lain, lep, kau makan, tidak mau. Kenapa? Tidak mau. Terus aneh. Karena Allah tidak memberikan kepada hamba tersebut kehendak. Dicabut kehendaknya, maka dia tidak bisa berkehendak. Tapi di saat Allah memberikan kehendak, Anda bisa berkehendak, bisa memilah dengan akal Anda, maju mundur, berbuat dan tidak. Orang berzina dengan kehendak dirinya sendiri itu, dia bisa memilih. Dia melihat seorang wanita, kemudian bangkit syahwat, dia melangkahkan kaki ke sana, lalu dia melakukannya. Itu kehendaknya. Dan dia akan ditanya dengan kehendaknya. Makanya kalau ada seorang melakukan zina tanpa kehendaknya, tidak dosa. Seorang perempuan dipegang beberapa laki lalu diperkosa dan sebagainya, dia tidak berkehendak, tidak dosa dia. Tapi yang dengan sukarela loh, dia mengatakan sukarela. Sukarelamu itu kehendakmu. Dari mana engkau punya kehendak? Allah menghendakimu berkehendak. Maka semuanya kembali kepada kehendak Allah. Akan tapi kehendak Allah adalah engkau berkehendak, engkau berkeinginan. Maka dengan keinginanmu itu akan ditanya. Sehingga setelah itu tidak ada orang yang boleh berkata bahwasanya aku berzina ini kan kehendak Allah. Oh, kehendakmu. Engkau menghendaki itu semuanya. Kalau orang berzina tanpa kehendak, nggak dosa. Orang bunuh orang tanpa kehendak dia, tidak dihukum, tidak dosa. Wong dia bunuh nggak sengaja, nembak burung, tak taunya ada orang di atas pohon, ketembaklah dia, nggak dosa dia. Nah, ini karena dia tidak berkehendak membunuhnya. Maka dari itu harus paham bahwasanya kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah menghendakimu berkehendak, tentu engkau akan berkehendak. Engkau akan berkehendak. Kalau Allah menjadikan hambaku ini akan aku beri kehendak, dia menginginkan, sehingga kita pengen makan, pengen minum, pengen ini, pengen itu kehendak. Coba kalau sudah dicabut rasa ingin mengerjakan, melakukan, atau dicabut kehendak dari seorang hamba, apa yang terjadi?
makan tidak suka, ke sana tidak mau, begini, ya sudah, seperti orang mati dia. Tidak berkehendak. Maka Allah, qahriyahnya Allah, kalau sudah Allah punya kuasa, kemauan, kehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini harus jelas. Sehingga apa yang dilakukan Allah pasti terjadi.